Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para mahasantri Madin Ula 17, 18, 19, dan 20. Marilah kita lanjutkan ngaji kita Mabadiul Fiqhiyah juz 4 tentang rukun-rukun sholat. Sebelumnya kita hadiah Fatihah dulu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan harapan semoga kita di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ansari wa li baiti wal mu'allif al kutub allati ta'alamna wa 'alamnaha wa ma syekh ustadzina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai ke rukun yang keempat. Sekarang kita lanjutkan pembahasan rukun sholat yang kelima. Al-khamisu utai kang kaping 5. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku ar-ruku'u ruku'. Iku ar-ruku'u ruku' wa tuma'ninatu lan tuma'inah atau antang. Wa tuma'ninatu lan anteng fihi ing dalam ruku'. Fihi ing dalam ruku'. Rukun sholat yang kelima adalah ruku' dan toma'ninah. Berarti kita setelah membaca Fatihah selesai, terus kemudian kita disunahkan untuk membaca surat, kita melakukan gerakan ruku'. Dari perpindahan membaca Fatihah ke ruku' itu ada yang namanya takbir. Ada disunahkan kita membaca takbir intikal namanya. Takbir yang digunakan untuk berpindah rukun dari satu ke rukun yang berikutnya namanya takbir intikal. Dan disunahkan lagi pada ketika rukuk kita mengangkat tangan. Angkat tangan. Jadi kita ketika takbir disunahkan mengangkat tangan itu pada empat tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Ketika rukuk kita juga disunahkan mengangkat tangan. Kemudian ketika i'tidal disunahkan untuk mengangkat tangan, dan bangun dari tasyahud awal. Dan setelah saya tasyahud awal kita akan bangun, maka kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Allahu Akbar. Rukuk secara bahasa itu artinya menunduk, membungkukkan tubuh. Itu secara bahasa. Lah secara syariah yaitu gerakan membungkukkan tubuh setelah membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan rukuk yang sempurna itu dilakukan ketika proses membungkuk itu antara tubuh punggung dan leher dan kepala itu lurus. Jadi posisi kepala, leher sama punggung itu lurus seperti papan. Terus kemudian lututnya itu harus tegak, tidak boleh agak ditekuk, tidak boleh, harus lurus. Terus kemudian telapak tangannya ini meraih lutut, gerakan dalam rukuk. Pada waktu rukuk itu juga ada rukun di dalamnya yaitu toma'ninah.
tomak ninah itu artinya apa ya? Anteng. Yaitu apa ya? Sekiranya anggota tubuh telah tenang. Ketika kita gerakan rukuk, tubuh kita itu tenang, diam di antara dua gerakan. Seukuran apa? Seukuran orang itu membaca kalimat subhanallah. Subhanallah. Misalkan kita rukuk. Subhanallah. Kita sudah dikatakan sebagai tomanina. Kalau bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu hukumnya ya sunnah bacaan. Kemudian liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, irka ruku asira. Irka ruku asira hatta tatma'inna, sehingga anteng sapa sira. Hatta tatma'inna, sehingga anteng sapa sira, raki'an hale wong kang ruku. Raki'an hale wong kang ruku. Raki'an hale wong kang ruku. Terus kemudian rukun yang berikutnya as-sadisu ta yang kaping 7 iku al-i'tidalu i'tidal. Iku al-i'tidalu i'tidal. Rukun yang ke-6 adalah i'tidal. Wat tuma'nina tulan anteng. Wat tuma'nina tulan anteng fihi ing dalem i'tidal. Fihi ing dalem i'tidal. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, kurang dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irfa tangi sapa sira. Irfa tangi sapa sira hatta ta'tadila, sehingga i'tidal sapa sira. Hatta ta'tadila, sehingga i'tidal sapa sira ko iman hale wong kang adeg. Ko iman hale wong kang adeg. Rukun yang berikutnya adalah i'tidal. Itu dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Dan di dalam i'tidal itu ada rukun tomakninahnya. Yaitu i'tidal itu apa? I'tidal itu berdiri dari rukuk. I'tidal itu secara bahasa kan lurus, adil, jejak. Dan i'tidal itu merupakan rukun yang qasirah, yang pendek. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika orang itu berdiri, ya secukupnya kita membaca lafaz bacaan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'im ba'du. Itu bacaan i'tidal. Jadi tidak boleh ketika orang itu i'tidal sampai berdiri lama, itu tidak boleh, karena i'tidal itu merupakan rukun yang qasirah. Jadi di dalam rukun itu ada yang namanya rukun qasirah, itu ada dua, yaitu i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Di dalam sholat itu ada dua rukun qasirah, rukun yang pendek. Kita tidak boleh untuk memanjangkan. Misalkan kalau kita sengaja untuk memanjangkan i'tidal, berarti sholat kita batal. Tapi kalau tidak disengaja, mungkin lupa, gimana, tidak apa-apa. Panjangnya bagaimana? Panjangnya sekiranya itu lebih dari membaca Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah. Melebihi bacaan Al-Fatihah. Kan sama nih baik i'tidal kok mau wadeg wah ngelamun saya kok mau cah Fatihah itu kok entek. Nah, maka ya batal sholatnya, karena i'tidal itu merupakan rukun yang qasirah, rukun yang pendek. Pada saat i'tidal kita disunnahkan apa itu? Tangannya itu dilepaskan lurus ke bawah, diluruskan. Ketika i'tidal itu kan
kita disunahkan untuk mengangkat tangan sami Allah liman hamidah. Terus kemudian tangan itu dilepaskan, disunahkan dilepaskan, tidak disedekap lagi, disunahkan. Jadi dulu itu bacaan perpindahan rukun satu ke rukun berikutnya itu bacanya takbir Allahu Akbar. Pada waktu itu ada suatu kisah bahwa Sayyidina Abu Bakar itu selama hidupnya kan tidak pernah masbuk, selalu berjamaah di belakang Rasulullah. Pada suatu ketika beliau itu datang ke masjid agak terlambat. Terus kemudian ketika Rasulullah itu sedang rukuk, malaikat itu istilahnya melarang untuk berdiri karena menunggu kedatangan Abu Bakar sampai ke masjid. Karena pada suatu hal Abu Bakar itu datang terlambat. Kemudian ketika sampai ternyata Rasulullah masih rukuk itu lama banget, sampai mungkin sahabat yang lain itu udah heran kenapa Rasulullah kok lama rukuknya. Ternyata sama malaikat itu diperintahkan untuk menghentikan rukuknya dulu, menunggu kedatangan dari Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar itu sampai di masjid, ternyata Rasulullah masih rukuk. Akhirnya Abu Bakar itu bersyukur, baca alhamdulillah masih menemui rukuk masih menemui rukuknya Rasulullah, masih bisa sholat trep dengan Rasulullah. Akhirnya Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad ketika bangun dari rukuk itu membaca sami Allahu liman hamidah. Sami'a itu artinya sami'a midhanget akan sapa Allah Gusti Allah. Allah mendengarkan liman maring wong hamidahu kang muji sapa man ing Allah. Di Allah itu mendengarkan seseorang yang memuji Allah. Itu bacaan iktidal, tidak sama dengan bacaan yang lain ketika berpindah rukun satu ke rukun berikutnya. Terus kemudian as-sabi'u tayang kaping 7. As-sabi'u tayang kaping 7 iku as-sujudu sujud. Iku as-sujudu sujud marrotaini kelawan rong ambalan. Marrotaini kelawan rong ambalan. Marrotaini kelawan rong ambalan fi kulli raqatin ing dalam saben-saben sak rakaat. Fi kulli raqatin dalam saben-saben sak rakaat ma'at tuma'ninati sertane tuma'ninah. Rukun yang nomor 7 adalah sujud dengan 2 kali di dalam setiap satu rakaat, yang mana sujud itu harus disertai dengan tuma'ninah. Itu 2 sujud dalam satu rakaat disertai dengan tuma'ninah. Caranya bagaimana? Ya, caranya meletakkan 7 anggota tubuh di atas tempat sholat. 7 anggota tubuh itu apa saja? Yaitu kening, kemudian kedua lutut, kedua telapak tangan ini, kemudian telapak jemari kedua kaki. Kan jari-jari telapak jemarinya ini mancat, bukannya yang ini telapak, tapi telapak jarinya, jari kaki. Adapun yang disunahkan dalam pelaksanaan sujud sebagai berikut. Jadi dalam setiap sujud itu ada kesunahan. Kesunahnya apa? Itu meletakkan kedua lutut ke tempat sholat lebih dahulu dan merenggangkan kira-kira ya sejengkal lah. Jadi yang didahulukan ketika sujud itu kedua lututnya, tidak kepala nih dan luas rendah, tapi kedua lutut ini diletakkan
terlebih dahulu ketika sujud. Terus kemudian kesunahan berikutnya yaitu ketika sujud meletakkan kedua telapak tangan kui lurus dengan pundak ini. Jadi tangan ini lurus dengan pundaknya ini macam ini, sedangkan lengannya itu agak diangkat. Lengannya ini maksudnya lengannya ini diangkat, tidak boleh koyon dekem ini. Itu apa itu jadi tidak boleh lengannya ini diletakkan di tempat sujud, berarti harus diangkat lengannya seperti begini. Tidak boleh dekem koyong kademen, tidak boleh koyo apa ya, koyo harimau ini. Ya kemudian apa merapatkan jari dengan tanpa digenggam. Itu jari ini rapat dengan tanpa gegem, tidak boleh gegem. Jadi jarinya itu diluruskan ke arah kiblat. Nah terus kemudian apa itu meletakkan dahi dengan hidung itu sama-sama bersamaan diletakkan. Nah terus kemudian mata ketika sujud itu tidak boleh untuk terpejam, harus jadi melek. Terus kemudian merenggangkan telapak kaki ke arah kaki jengkal. Jadi telapak kaki itu direnggangkan, tidak boleh mepet, tapi direnggangkan itu. Dan menegakkan dan memperlihatkan apa tuh yang ditutupi, maksudnya memperlihatkan serta menghadap punggung jemari ke arah kiblat. Punggung jari itu ya apa itu ini ya, ke arah kiblat punggung jari. Misalnya ini kaki ya, kaki, punggung jari itu ke arah kiblat ini ya. Terus kemudian jadi ketika sujud seluruh 7 anggota dari mulai dahi, telapak tangan, apa itu lutut dan jari kaki itu harus bersamaan diletakkan ke tempat sujud. Ketika ada satu terangkat maka tidak cukup sujudnya, tidak dikatakan sebagai sujud. Terus kemudian meletakkan dahi itu dengan keadaan terbuka, tidak ada penghalang sama sekali. Misalkan kalau ada rambut yang lewat ke dahi, rambutnya panjang lewat ke dahi menghalangi dahi itu untuk sujud di tempat sujud, maka ya tidak sah. Maka ketika atau rambutnya panjang ketika sholat ya sebisa mungkin menggunakan kopiah dan kopiah. Misalkan kalau tidak ada kopiah, misalkan pakai kacu, apa itu tisu, apa itu sapu tangan, boleh diletakkan, dibuat udeng-udeng atau pakai sabuk lah namanya itu. Jangan sampai terhalang oleh sesuatu. Apalagi misalkan kalau orang itu pakai serban kemudian serbannya itu ngelewer terus kemudian menutupi dahi ketika sujud, maka sujudnya ya tidak dianggap sah. Kecuali kalau dia itu pakai apa ya, pakai serbannya itu panjang, mungkin ada 5 meter lah dipakai set. Yang ujungnya serban yang 5 meter itu digunakan untuk sajadah, itu boleh, karena apa itu serban yang panjang digunakan untuk alas itu tidak ikut bergerak dengan kepala, karena kalau sebisa mungkin diusahakan ketika sujud ya, ketika sholat memakai kopiah, atau misalkan tidak punya apa-apa ketika sujud ya sebisa mungkin rambutnya itu disibakkan lah, agar dihilangkan, mungkin disapu semacam ini. Soalnya dulu itu ada, ini cerita ketika saya itu ikut Safai Ramadan, di situ itu ada seorang yang sholat pemuda di saya kampung.
dia itu mempunyai rambut panjang, rambutnya panjang mungkin sebau. Nah, waktu itu ketika sholat dia tidak pakai kopiah. Ya, tepatnya orang yang tidak pakai kopiah yang rambutnya panjang itu berada di belakang imam, sholatnya itu pas di belakang imam. Kan kita tahu bahwa sholat neng daerah daerah desa pegunungan dan sebagainya itu kan jarak antara makmum dan imam itu kan renggang, renggang, dekat. Suatu ketika ketika habis sujud kan berdiri. Nah, ternyata rambutnya si makmum yang tanpa kopiah itu menjuntai ke ke depan, ngelewar lah setelah. Ternyata rambutnya itu diinjak oleh imam, dan rambutnya diinjak oleh imamnya. Dia itu tidak bisa bangkit dari sujud. Jadi mau diangkat rambutnya kedudut, kan tidak terasa kalau imam dia nginjak apa. Mungkin dikiranya sebagai sajadah, atau mungkin keleweran sajadah, atau mungkin kayak itu loh, benang-benangnya sajadah itu mungkin dikira semacam itu. Akhirnya dia itu noleh ke samping ke temennya. Aduh, rambutku, noleh lagi, nggak bisa. Jadi tetap yang lain berdiri tetap sujud karena rambutnya itu diinjak oleh imam. Aduh, rambutku. Akhirnya dia itu bisa melepaskan rambutnya dari injakan imam. Imam itu diselentik cetak di depannya diselentik. Akhirnya imam itu mungkin terasa kalau ada yang nyelentik. Akhirnya imam itu ngangkat kakinya sehingga rambutnya itu terlepas. Ya makanya ya kalau sholat mending kalau rambutnya panjang mendingan ya dikucret lah, dikucir, mungkin pakai skopiah sebagainya, agar rambut itu tidak menghalangi kita ketika sujud, menghalangi dahi kita melakukan sujud. Terus kemudian ketika sujud, dahi itu harus sedikit ditekan. Jadi tidak boleh agak direnggangkan, tidak boleh itu menekan. Misalkan kalau ada kapas di tempat sujud itu, kapas itu atau bantal misalkan itu sampai menekan, tidak boleh cuma dianggang-anggang direnggangkan tok ini, maknul ditempelkan saja, tapi dilepas. Kemudian Rasulullah pernah bersabda di qauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sujud sapa sira hatta tatma'inna, sehingga tamakninah sapa sira. Hatta tatma'inna sehingga tamakninah sapa sira. Sajidan hale wong kang sujud. Sajidan hale wong kang sujud. Asaminu tayang kaping 6, asaminu tayang kaping 8. Maaf. Asaminu tayang kaping 4 iku al julusu lungguh. Saya ulangi, maaf. Asaminu tayang kaping 8, 68. Ndak konsentrasi. Asaminu tayang kaping 8 iku al julusu lungguh. Asaminu tayang kaping 8 iku al julusu lungguh. Benas sajdataini ing dalam antarane sujud loro. Benas sajdataini ing dalam antarane sujud loro. Rukun yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Jadi setelah sujud pertama kita duduk julus benas sajdataini. Menurut kaul yang mutamad, kaul yang dapat dijadikan dasar, bahwa duduk itu juga termasuk rukun yang pendek, rukun qasirah. Jadi tidak boleh memperpanjang waktu duduk di antara sujud melebihi bacaan minimal dari tasyahud. Tidak boleh. Terus kemudian
ketika duduk di antara sujud, kedua telapak tangan itu saya duduk diletakkan di atas kedua paha. Jadi kedua telapak tangan ini diletakkan di atas paha, yang mana ujung jari yang tengah ini itu ya lurus dengan lutut, dan jari itu dirapatkan sehingga jari itu bisa menghadap kiblat. Nggak boleh dengan ini. Nah ini kan kabeh menghadap ke kiblat jari-jarinya. Kemudian dalam duduk di antara sujud itu disunahkan untuk membaca doa Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ya Tuhanku, ampunilah aku, kasihnilah aku, kemudian cukupkan aku dari segala kekurangan, angkat derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, berilah aku keselamatan, dan berilah aku ampunan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irfa tangyo siro, irfa tangyo sapa siro, hatta tatfa inna, sehingga anteng sapa siro, jalisan hale wong kang lungguh, jalisan hale wong kang lungguh, jalisan hale wong kang, jalisan hale wong kang lungguh, jalisan hale kang lungguh. At-tasi'u utawi kaping 9, at-tasi'u utawi kang kaping 9, rukun yang nomor 9 iku al-julusu lungguh, iku al-julusu lungguh lit tasyahudi karena tasyahud, lit tasyahudi karena tasyahud al-akhiri kang akhir, al-akhiri kang akhir. Wa tasyahudu lan maca tasyahud, membaca tasyahud, membaca at-tahiyat. Wa tasyahudu lan maca tasyahud fihi ing dalam julus, fihi ing dalam julus. Wassalatu lan donga sholawat, wassalatu lan donga sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fit tasyahudi ing dalem lungguh tasyahud al akhiri kang akhir, al akhiri kang akhir. Rukun yang nomor 9 yaitu duduk tasyahud akhir, lungguh duduk tasyahud akhir itu merupakan rukun sholat, salah satu rukun sholat. Ya, posisi duduk dalam tasyahud akhir yaitu duduk secara tawarruk. Tawarruk itu kalau dalam kitabnya itu maknanya lungguh ason-ason. Yo lungguhe kaya asu. Lungguh kaya asu nel. Asu kan kakinya yang sebelah kiri kan diletakkan di bawah tulang kering. Itu bagaimana posisinya duduk tawarruk itu, yaitu duduk dengan telapak kaki yang kanan ditegakkan. Misalnya kaki ya, ini ditegakkan dan jari-jarinya ini ditekuk. Jari-jari kaki maksudnya, jari kaki yang kanan itu ditekuk. Sedangkan telapak kaki kiri ada di bawah tulang kering. Yang kiri telapak kakinya itu diletakkan di bawah tulang kering yang bawahnya kaki yang kanan. Sedangkan posisi kedua tangan berada di atas paha. Kemudian pantate iki bokongnya yang kiri itu menempel di tempat sholat. Bokongnya menempel di tempat sholat yang kiri.
itu posisinya semacam itu. Kemudian jari-jari tangan kanan dalam keadaan menggenggam. Yang kanan itu, yang ini direnggangkan, kemudian yang kanan itu digenggam, kecuali jari telunjuk. Kemudian apa itu, pangkal ibu jari ini menyentuh ujung ibu jari, sedangkan ujung ibu jari ini menyentuh pangkal telunjuk. Berarti begini posisi menyuding itu. Rukun yang berikutnya yaitu membaca tasyahud akhir. Maca tasyahud akhir, maca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bacaan tasyahud itu merupakan rukun dari rukun-rukunnya sholat. Kalau tidak membaca at-tahiyyat pada tasyahud akhir, pada duduk tasyahud akhir, maka sholatnya tidak sah. Karena tasyahud, bacaan tasyahud itu merupakan rukun sebangsa qauli, maka syaratnya kalau rukun yang sebangsa qauli harus bisa didengar oleh telinganya sendiri, oleh telinganya dewi. Terus kemudian rukun yang berikutnya dalam rangkaian duduk tasyahud akhir itu membaca sholawat. Membaca sholat pada tasyahud akhir iku hukume wajib. Maka ketika tasyahud akhir kalau tidak mau sholawat pada Nabi, maka ya tasyahudnya tidak sah, sholatnya ya tidak sah. Bacaannya yang sepertinya bagaimana? Yaitu membaca sholawat Ibrahimiyah, sholawat Ibrahim. Bagaimana bacaannya? Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu bacaan yang sempurna ketika tasyahud akhir. Mau salawat biasa ya boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kemudian salam, wis cukup. Tapi kalau yang sempurna ya semacam itu. Al-ashiru utai kaping 10. Kita lanjutkan al-ashiru utai kaping 10. Rukun yang nomor 10 apa? Iku atas 5 ulo salam. Atas 5 ulo salam. Al-ula kang awal. Rukun yang nomor 10 adalah uluk salam dengan menoleh. Benar, assalamualaikum, bacaan assalamualaikum dengan menoleh assalamualaikum. Yang pertama. Yang kedua itu hukum sunnah. Itu merupakan rukun-rukun ketika sholat. Uluk salam yang pertama. Minggu bare salaman wiritan monggo itu boleh. Sama bersalam assalamualaikum sano ya boleh. Tidak balik ngene assalamualaikum tidak boleh berikutnya yo boleh. Yang penting kalau salam yang pertama assalamualaikum. Kemudian balik kemudian noleh yang kiri itu sunnah. Setelah itu ya sampean salaman, kemudian wiritan, nyekel HP yo lah, secara oleh yo njoto si koncone, misalkan bersalam kok nganu koncone ngetak, misalkan ngwamplang temene kuwi sing ndak oleh. Zaman bersyarat salam melayu lamcing, saya lamcing, salam langsung pelencing yo oleh hai. Oleh hai. Jadi lebih baik yo wiritan lah, wiritan itu lebih baik menyempurnakan kesunahan-kesunahan itu dibuat untuk menyempurnakan apa
kewajiban-kewajiban dari sholat. Sunat dalam sholat, sunan mungkin wiritan dan sebagainya, beristighfar dan sebagainya. Al-adhan wal iqamatu wallahu a'lam bishawab. Demikianlah apa yang kita bahas tentang rukun-rukun sholat dari mulai pertama sampai yang terakhir uluk salam. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.